Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyala dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah. Tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, perjuangan. Hidup manusia kerap diibaratkan dengan satu pesiarahan panjang, bermula dari lahir dan berakhir pada kematian. Hidup itu dijalani tapak demi tapak dari waktu ke waktu. Dalam pesiaran itu, manusia tidak begitu saja berjalan tanpa tujuan. Setiap manusia mempunyai tujuan hidupnya. Mengapa ia hidup? Bagaimana harus menjalani hidup? Untuk apa? Untuk siapa ia hidup? Demikianlah litani pertanyaan manusia kala berusaha memastikan tujuan hidupnya. Dalam kehidupan beriman kita, di sana pun ada tujuannya. Persatuan dengan Allah, itulah tujuannya. Kita ingin bebas dari jerat dosa, agar bisa hidup dalam dan bersama Allah. Dengan kata lain, kita ingin selamat. Namun, untuk memperoleh keselamatan itu tidak mudah. Tidak jarang dalam hidup ini, kita merasa berada di barisan paling belakang dalam perjalanan menuju kerajaan Allah. Kerap itu juga disebabkan karena kita merasa tidak mampu atau tidak layak. Tapi dengarkan pengajaran Yesus. Akhir hidup kita ditentukan oleh perjuangan kita sehari-hari. Perjuangan kita akan menempatkan kita di barisan paling depan. Hal ini selalu terjadi. Apalagi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dengan perjuangan tanpa kenal lelah. Bersama Tuhan, kita menjadi semakin kuat dalam perjuangan melewati pintu yang sesak, sekalipun untuk tiba pada kemajuan dan kesuksesan. Dalam Injil hari ini, kita mendengar percakapan Yesus dengan muridnya tentang keselamatan. Jawaban Yesus jelas bahwa harus dengan perjuangan, ketekunan, dan rasa optimisme. Di zaman ini, orang malas untuk berjuang, ingin yang instan. Untuk masuk kerajaan surga, dibutuhkan jerih payah, usaha setiap hari. Kita berusaha agar Yesus semakin mengenal kita. Maka kita datang dan mengunjunginya setiap hari dalam sakramen Ekaristi di gereja dan doa-doa pribadi kita. Saudara yang terkasih,
hidup adalah sebuah perjuangan. Begitu juga dengan keselamatan. Untuk bisa mendapatkan dibutuhkan perjuangan yang tak kenal lelah dan pengorbanan yang tinggi. Rahmat keselamatan itu bukanlah barang otomatis yang bakal diterima begitu saja. Mari kita terus berjuang untuk memaknai diri kita dengan lebih baik dari hari ke hari, sehingga pada saatnya kita pun bisa diperkenankan Yesus untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.